Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Good News kali ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat 27. Judul perikop ini, Naaman disembuhkan. Kita akan mengambil pelajaran tentang ketulusan gadis belia Israel dan kerendahan hati Naaman. Bicara tentang ketulusan dan kerendahan hati, itulah hal yang paling disukai, diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam bacaan kita ini, kita akan melihat bagaimana ketulusan gadis belia Israel dan kerendahan hati seorang Naaman, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Kita baca terlebih dahulu 2 Raja-Raja 5 ayat 3-5. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman beritahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Gadis belia yang menjadi pelayan di rumah Naaman ini setiap kali melihat Naaman sebagai orang terpandang, panglima perang yang memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Tetapi dia punya penyakit kusta. Dia mengatakan kepada nyonyanya, karena dia dengan ketulusan hatinya, "Nyonya, di Israel, di Samaria, ada seorang nabi. Kalau Tuhan pergi ke Israel, Tuhan pasti disembuhkan." Kemudian istri Naaman menceritakan kepada Naaman. Dan kemudian Naaman pun memberanikan diri menceritakan kepada Raja Aram. Dan entah bagaimana Raja Aram pun menyetujui apa yang dikatakan gadis belia orang Israel ini. Bayangkan, seorang gadis belia yang masih kecil, tetapi kata-katanya bisa didengar, dipercaya oleh istri Naaman, oleh Naaman, bahkan oleh Raja Aram. Kemudian Raja Aram membuat surat untuk disampaikan kepada Raja Israel. Yang menjadi catatan bagi kita, gadis belia Israel ini, meskipun dia hanya asisten rumah tangga, hanya pelayan, hanya tawanan, tetapi dia punya ketulusan hati. Melihat tuannya yang sakit kusta, kemudian dia mengatakan, ada kesembuhan di Israel. Gadis belia ini dipakai Tuhan untuk membawa Naaman kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan baca tentang kerendahan hati Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 9-12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Disinilah kerendahan hati Naaman diuji. Bagaimana dia seorang yang terpandang, panglima perang, orang kepercayaan raja, orang terpandang yang membawa kemenangan kepada kerajaan Aram. Ketika berharap dia akan mendapatkan kesembuhan dari seorang nabi Elisa, dia kira dia akan berhadapan langsung dengan nabi itu. Tetapi justru yang datang adalah suruhannya. Dan suruhannya itu dengan tegas mengatakan, "Tuhan, pergilah ke sungai Yordan, mandi dan berendam 7 kali di sungai Yordan." Bayangan Naaman sebelumnya
Ya bayangkan nabi itu akan datang kepadanya, menggerak-gerakkan tangannya dan memberikan kesembuhan. Dengan panas hati dan gusar dengan kemarahan, Naaman dan rombongannya meninggalkan kediaman Elisa. Di tengah jalan, pegawainya berkata kepada Naaman. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian di situ Naaman berpikir, betul juga. Kerendahan hatinya mulai diuji. Dia kemudian mengiyakan. Dia kemudian berendam di hadapan para pegawainya. Sebanyak 7 kali dia mandi dan berendam di sungai Yordan. Mujizat yang besar terjadi. Naaman, kulitnya yang rusak karena kusta, itu kemudian berubah mulus seperti bayi. Semua apa yang dideritanya saat itu juga disembuhkan. Naaman bukan hanya disembuhkan, tetapi jiwanya diselamatkan. Saudara yang kekasih, ini semua karena Tuhan yang bekerja lewat ketulusan seorang gadis belia Israel yang jadi pelayan di rumah Naaman. Ini semua karena Tuhan yang bekerja lewat kesetiaan Nabi Elisa. Ini semua karena Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada Naaman. Dan kesembuhan Naaman ini bukan berita sembarangan. Kesembuhan Naaman ini adalah berita yang istimewa. Bagaimana Tuhan punya rencana dan kasih yang besar kepada Naaman. Mari kita lihat buktinya dalam Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Percaya sungguh akan rencananya dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan penuh ketulusan. Apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan kerendahan hati, dengan tetap memandang kepada rencana Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, Tuhan punya rencana bagi kita semua. Tetap jaga ketulusan, tetap jaga kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati.